Jika satu nama terus muncul dalam berbagai peristiwa besar sebuah negara, apakah itu hanya sebuah kebetulan? Dan mengapa nama itu muncul ketika kita membahas revisi Undang-Undang KPK, putusan MK, pemilu, IKN, kereta api cepat Jakarta-Bandung, food estate, hingga polemik ijazah? Apakah semua peristiwa itu benar-benar saling berkaitan? Atau hanya karena nama tersebut melekat pada banyak kebijakan dan dinamika politik di masanya? Dalam episode ini, saya tidak sedang menyelidiki seorang mantan presiden. Saya sedang menyelidiki sebuah sistem. Karena dalam setiap mesin, jika satu komponen selalu menjadi pusat berbagai persoalan, bertanya siapa? Episode ini akan bertanya mengapa. Ada satu malam ketika saya sedang menyusun sebuah papan investigasi, di atas meja berserakan puluhan berita tentang kereta cepat, tentang ibu kota baru, tentang revisi undang-undang, tentang proyek strategis nasional, tentang Mahkamah Konstitusi, tentang pemilu, tentang berbagai polemik termasuk ijazah. Yang selama bertahun-tahun memenuhi ruang publik Indonesia. Awalnya saya menganggap semua tidak saling berhubungan, kasus yang berbeda, lembaga yang berbeda, tokoh yang berbeda, waktu yang berbeda. Tetapi ketika satu demi satu potongan berita itu saya tempelkan, muncul sebuah pola. Sebuah pola yang tidak saya rencanakan. Hampir setiap benang, entah pendek, entah panjang, pada akhirnya mengarah pada satu nama, Joko Widodo. Saya berhenti bukan karena saya merasa telah menemukan jawabannya, justru karena saya takut. Saya takut terlalu cepat mengambil kesimpulan. Dalam setiap investigasi, kesimpulan yang datang terlalu dini seringkali adalah awal dari kesalahan. Karena ketika seseorang sudah merasa tahu jawabannya, ia akan berhenti bertanya. Dan ketika pertanyaan berhenti, kebenaran ikut berhenti dicari. Saya lalu menghapus semua dugaan yang sudah muncul di kepala. Saya mulai lagi dari nol. Saya bertanya, apakah benar semua persoalan ini berasal dari satu orang? Ataukah satu nama itu hanya berada di pusat sebuah sistem yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri? Sejak saat itu, arah penyelidikan berubah. Saya tidak lagi mencari siapa yang salah. Saya mulai mencari bagaimana sebuah negara bekerja, bagaimana sebuah keputusan lahir, siapa yang mengusulkan, siapa yang membahas, siapa yang menyetujui, dan siapa yang melaksanakan, serta siapa yang akhirnya harus mempertanggungjawabkannya. Semakin jauh saya membaca, semakin saya menyadari tidak ada negara yang bergerak hanya karena satu orang. Presiden memiliki kekuasaan, tetapi ia bekerja bersama kementerian, parlemen, lembaga peradilan, partai politik, birokrasi, aparat penegak hukum, pelaku usaha, media, dan jutaan warga negara. Lalu mengapa dalam hampir setiap perdebatan, publik justru kembali pada satu nama? Apakah itu karena memang semua keputusan berpusat di sana? Ataukah karena manusia memang lebih mudah memahami sejarah melalui satu tokoh daripada melalui sebuah sistem yang rumit? Mungkin pertanyaan terbesarnya bukanlah tentang Jokowi. Mungkin pertanyaan terbesarnya adalah tentang cara kita memahami kekuasaan. Mengapa kita begitu mudah menyederhanakan persoalan yang kompleks menjadi satu wajah, satu nama, dan satu sosok? Karena bisa jadi misteri yang sebenarnya bukan terletak pada satu dokumen, bukan pada satu proyek, bukan pada satu kebijakan, dan bahkan bukan pada satu presiden, melainkan pada bagaimana sebuah sistem bekerja, bagaimana kekuasaan mengalir, bagaimana institusi saling mempengaruhi. Dan mengapa dua orang yang membaca fakta-fakta yang sama dapat sampai pada kesimpulan
yang sepenuhnya berbeda. Maka episode ini bukanlah persidangan terhadap seseorang, bukan pula pembelaan terhadap siapapun. Ini adalah sebuah penyelidikan tentang pola, tentang kekuasaan, tentang cara sebuah negara mengambil keputusan. Dan pertanyaan yang akan kita uji bersama adalah, mengapa hampir semua jalan tampak selalu menuju Jokowi? Jika Anda ingin memahami sebuah negara, jangan mulai dari orangnya, mulailah dari sistemnya. Karena orang datang dan pergi, tetapi sistem seringkali tetap tinggal. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah dipimpin oleh presiden yang berbeda. Setiap pergantian pemerintah membawa janji baru, program baru, kabinet baru, prioritas baru. Namun ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan. Ketika seorang presiden mengambil keputusan, apakah keputusan itu benar-benar lahir dari kehendaknya sendiri, atau ia adalah hasil dari sebuah proses yang jauh lebih panjang? Bayangkan sebuah lokomotif. Banyak orang melihat masinis. Mereka percaya masinislah yang menentukan kemana kereta akan berjalan. Padahal di belakang satu lokomotif ada ratusan komponen yang bekerja bersamaan. Ada rel, ada sinyal, ada pusat pengendali perjalanan, ada teknisi, ada petugas lapangan, ada jadwal operasi, ada sistem pengamanan. Tanpa semua itu, masinis tidak akan membawa kereta kemanapun. Negara juga bekerja dengan cara yang hampir sama. Presiden memang berada di depan, tetapi di belakangnya ada kementerian, ada parlemen, ada birokrasi, ada lembaga penegak hukum, ada pengadilan, ada pemerintah daerah, ada dunia usaha, ada partai politik, ada media, ada masyarakat sipil, dan ada kepentingan yang saling bertemu atau saling berbenturan. Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Seringkali publik hanya melihat hasil akhirnya. Sebuah undang-undang disahkan, sebuah proyek dimulai, sebuah pejabat diangkat, sebuah putusan diumumkan. Lalu muncul satu pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab? Jawaban yang paling mudah adalah presiden. Tetapi apakah sesederhana itu? Mari kita ambil contoh sebuah undang-undang. Sebelum menjadi undang-undang ada usulan, ada naskah akademik, ada pembahasan, ada rapat, ada lobi, ada persetujuan bersama. Ada proses politik yang seringkali tidak terlihat oleh publik. Begitu pula sebuah proyek nasional. Di balik satu proyek, ada studi kelayakan, ada kementerian, ada pemerintah daerah, ada investor, ada perusahaan pelaksana, ada lembaga pembiayaan, ada proses pengadaan, ada pengawasan, ada perubahan, dan terkadang ada kompromi. Ketika semuanya berjalan baik, banyak pihak mengaku berjasa. Namun ketika muncul masalah, publik biasanya mencari satu orang untuk disalahkan. Mengapa? Karena otak manusia menyukai cerita yang sederhana. Satu pahlawan, satu penjahat, satu penyebab. Padahal kenyataan jarang sesederhana itu. Dalam dunia investigasi ada istilah yang sangat penting. Jangan hanya mencari pelaku, cari juga sistem yang memungkinkan suatu peristiwa terjadi. Karena jika hanya mengganti orang, tetapi sistemnya tetap sama, masalah yang sama bisa berulang kembali. Itulah sebabnya, seri episode ini tidak akan berhenti pada satu nama. Kita akan menelusuri bagaimana keputusan negara dibuat, bagaimana hubungan antara presiden, parlemen, partai politik, pengusaha, birokrasi, dan lembaga negara
membentuk arah kebijakan Indonesia. Dalam episode-episode berikutnya, kita akan melihat beberapa peristiwa besar: kereta cepat, ibu kota Nusantara, revisi Undang-Undang KPK, Mahkamah Konstitusi, proyek strategis nasional, food estate, pemilu, dan berbagai polemik lainnya. Bukan untuk membuktikan bahwa semuanya memiliki satu penyebab, melainkan untuk memahami siapa mengambil keputusan. Ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiran saya. Jika sebuah kebijakan menimbulkan kontroversi, lalu siapa sebenarnya yang membuat keputusan itu? Presiden, menteri, DPR, partai politik, atau tidak ada satupun yang benar-benar bekerja sendirian? Semakin lama saya menyelidiki, semakin saya menyadari bahwa kekuasaan tidak pernah berjalan dalam garis lurus. Ia bergerak seperti roda gigi, saling menggerakkan, saling menahan, saling mempengaruhi, dan kadang saling melindungi. Ketika masyarakat melihat sebuah undang-undang disahkan, yang terlihat hanyalah hasil akhirnya. Ketukan palu, konferensi pers, tanda tangan, lembaran negara, selesai. Padahal itulah bagian paling pendek dari seluruh proses. Sebelumnya ada perjalanan yang jauh lebih panjang. Ada gagasan, ada kepentingan, ada negosiasi, ada tarik-menarik, ada kompromi, dan kadang ada tekanan. Publik hampir tidak pernah melihat proses itu. Yang terlihat hanyalah keputusan akhirnya.